Oke, kita di video kali ini akan bahas tentang motor pertama yang masuk ke Indonesia. Kita lihat sejarahnya dahulu, bahwa apa sih motor yang pertama kali masuk ke negeri kita Indonesia, yaitu untuk kita sedikit mengenal sejarahnya sedikit tentang kendaraan yang mungkin ada sebagian dari kita yang pakai, ataupun ada yang sebagian dari kita pernah pakai ataupun sering pakai, ya intinya itulah. Pokoknya ya gimana sedikit sejarahnya dulu motor itu masuk ke Indonesia, apa brandnya, lalu siapa pemiliknya. Kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, motor ini di Indonesia, motornya sendiri lebih populer ketimbang mobil, terutama untuk lapisan menengah ke bawah. Lalu, apa motor pertama kali yang masuk ke Indonesia? James Luhu 5 dalam buku Sejarah Mobil dan Kisah Kehadiran Mobil di Negeri ini menulis, sepeda motor merupakan kendaraan bermotor pertama yang ada di Indonesia sebelum mobil. Motor pertama kali tiba di Indonesia pada 1893. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda, jadi belum Indonesia. Sedangkan mobil baru tiba setahun setelahnya pada 1894. Motor pertama kali yang tiba di Indonesia bermerek Hildebrand und Wolfmuller. Ini yang bisa bahasa Jerman, mohon maaf kalau pronunciation-nya salah ya, intinya begitulah. Hildebrand und Wolfmuller adalah motor buatan Henry dan Wilhelm Hildebrand, bersaudara yang merupakan insinyur mesin uap bersama rekannya Alois Wolfmuller. Motor Hildebrand und Wolfmuller tersebut tiba di Hindia Belanda melalui pelabuhan Semarang, Jawa Tengah. Meski saat itu Indonesia di bawah otoritas Belanda, tapi pemilik motor pertama tersebut bukanlah orang Belanda, melainkan orang Inggris bernama John C. Potter. Coba yang punya kalian, pasti yang dikenal kalian. Oke, masuk lagi bahasanya. Potter bekerja sebagai masinis di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Disebut Potter memesan langsung motor tersebut dari Jerman. Sepanjang tahun 1893, John C. Potter tercatat sebagai satu-satunya orang yang menggunakan kendaraan bermotor di Indonesia. Tulis James dalam bukunya halaman 59. Dikutip dari kompas.com. Nah, motor Hildebrand und Wolfmuller ini tidaklah seperti motor sekarang. Motor tersebut tidak mempunyai rantai, tidak ada gigi ataupun aki, serta belum ada kabel-kabel listrikannya. Motor ini, Hildebrand und Wolfmuller ini, memiliki mesin 2 silinder dengan konfigurasi horizontal 1489. Ini moge bro, no debat, ini moge. Nah, untuk mengendarainya diperlukan persiapan yang cukup lama. Perlu waktu sekitar 20 menit. Agar mesin mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harafiah terlebih dahulu, yakni membakar bagian luar mesin menggunakan spiritus sangat membara. Mantap sekali yang. Cara lainnya adalah mendorong motor sampai kecepatan tertentu sampai mesinnya menyala. Sesudah itu Potter naik dengan cara meloncat ke jok. Sekali Potter memacu sepeda motornya hingga kecepatan maksimum 35 km per jam. Ya, walaupun moge, tapi merendah untuk meroket. 1400 cc namun hanya bisa lari 35 km. Oke, jadi gitu aja tentang sedikit bahasan di video kali ini. Simple kan? Ada sebuah cerita lucu maupun unik dari cerita motor pertama ini. Menurut sejarah, motor ini kan masuk ke tanah air pada 1890-an. Lalu John Potter membawa motor tersebut dari pabriknya di Jerman. Nah, ada alasan mengapa motor ini mendapat julukan kereta setan. Aneh kan? Pada masa itu orang-orang kebingungan saat pertama kali melihat motor itu berjalan. Hal itu karena di saat itu kendaraan umumnya masih ditarik oleh kuda ataupun hewan. Nah, jadi cukup asing lah intinya melihat motor. Bro, ada motor bro. Bro, itu apa bro? Bro, kereta setan. Nah, mungkin gitu asal-usul cerita julukan kereta setannya. Banyak orang di masa tersebut memberi julukan tersebut. Nah, aneh kan? Oh ya, output tenaganya yang dihasilkan hanya cuma 2,5 dk, 1400 cc. Sekali-kali kami ulang lagi loh, 1400 cc, 2,5 dk. The real merendah untuk meroket. Oke.
Jadi gitu aja tentang bahasan kali ini. Apa sih motor yang pertama kali masuk ke Indonesia di zaman lampau? Kita telah belajar sedikit tentang sejarahnya. Lalu juga semoga kalian suka dengan video kali ini. Bila kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa dong like, share, dan subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya loh. Agar kami bahagia dan kalian pun update. Oke, jadi gitu aja tentang bahasan kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih teman-teman. Oh ya, jangan lupa nonton juga untuk kenapa sih motor di Indonesia itu banyak sekali penggunanya. Apa faktor-faktornya dibandingkan lagi dengan kendaraan roda 4. I got the superstar glow, so ooh, to the moon.